Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ningsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Adi Mulya 01 Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1a.6 demonstrasi konseptual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan dan pendidikan nasional yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara hendaklah berpihak dengan murid. Apapun yang dilakukan guru haruslah berorientasi pada murid. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda di Yogyakarta. Beliau dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Atas kiprahnya dalam pendidikan membuat kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajar dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajar merupakan bagian dari proses pendidikan. Pengajar adalah proses memberikan ilmu kepada anak, sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala aspek kekuatan kodrat anak yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan erat dalam kemajuan peradaban pendidikan di Indonesia. Ada 3 semboyan pendidikan di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa suntulodo. Sebagai guru atau sebagai pendidik, kita harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Yang kedua, ing madya mangun karso. Pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Ada 3 prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, asas trikon, ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ketiga, budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah dan memelihara tanaman padi. Akan tetapi, ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Dari analogi ini dapat diartikan bahwa pendidik dan pendidikan akan memperbaiki laku atau karakter anak, tapi tidak bisa mengubah kodrat dasarnya dari anak itu sendiri. Berikut ini contoh aksi nyata kegiatan yang menunjukkan implementasi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Ya, ada contoh pertama, guru memberikan contoh positif terhadap siswa dalam segala kegiatan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab serta berbudi pekerti. Yang selanjutnya ada contoh guru mampu membangkitkan semangat dan motivasi kepada anak untuk berubah ke arah yang positif. Contoh yang ketiga, ada guru dapat memberikan dorongan untuk mencapai tujuan dan kolaborasi, berinovasi dan berkreasi bersama siswa.
Tujuan pendidikan bangsa Indonesia: pendidikan yang berorientasi pada murid, memandang hormat terhadap peserta didik, dan berpihak pada peserta didik, sehingga baik pendidik dan peserta didik dapat dengan merdeka melakoni pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada kemanusiaan. Merdeka belajar. Merdeka belajar itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman, di mana guru dan siswa bebas berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan potensinya. Sekian dari saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.